Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di BAJ Channel. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang relay dan apa gunanya relay. Di depan saya sudah ada sebuah relay yang 10 ampere sampai 20 ampere, dan ini yang maksimal 10 ampere. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu relay. Relay itu sebenarnya sama seperti kayak saklar atau tombol atau switch. Nah, hanya saja bedanya kalau kita menggunakan tombol membutuhkan sebuah tekanan atau sistemnya manual. Kalau relay ini sistemnya elektrik. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang relay ini. Ini juga sama. Nah, hanya beda bentuknya dan ampernya. Kalau ini sering kita jumpai penggunaannya pada lampu mobil atau klakson. Kalau ini sering kita jumpai pada perangkat-perangkat elektronik atau sebuah relay harness. Nah, ini relay harness kayak yang dipakai untuk HID. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan dan bagaimana sistem kerjanya relay. Di sini ada relay 5 kaki, normally open dan normally close. Kalau yang 4 kaki hanya normally open. Nah, ini 5 kaki. Nah, untuk kabel pink dan hitam ini tegangan switch, tegangan switch main plus DC. Nah, kalau di sini angkanya biasanya 8586. Nah, untuk switchnya, untuk normally open ini, untuk normally close ini. Nah, oke. Terus kapan kita waktunya menggunakan relay? Nah, ini yang penting. Jika ada sebuah lampu, ini lampu 55 watt. Jika pemasangannya tanpa relay, kita langsung menghubungkan dari saklar ke lampu. Ini biasanya mempercepat atau memperpendek umur dari saklar. Nah, misal ini kita nyalakan. Nah, lampu tetap menyala, tapi tombol ini tidak akan awet karena dialiri ampere yang besar secara langsung. Jadi sering terjadi meleleh atau bahkan meleleh dan nggak bisa mati atau nggak bisa digunakan, nggak bisa nyala. Kalaupun bisa nyala biasanya nggak bisa dimatikan. Nah, karena apa? Karena terjadi tegangan yang besar dan panas. Nah, makanya kita ketika menggunakan perangkat yang wattnya besar atau ampernya besar, itu kita diwajibkan menggunakan relay. Fungsinya apa? Fungsinya agar tombol ini lebih awet dan tidak terjadi panas. Nah, gitu kan. Nah, fungsi dari relay juga fungsinya bisa untuk memutus dan menyambung arus. Jika kita menggunakan relay yang berkaki 5 gini, ini bisa sebagai pemutus dan penyambung. Kalau yang kaki 4 itu hanya untuk menyambungkan saja. Nah, tapi saya lebih suka relay ini. Relay ini relatif murah, hanya Rp3.000. Kalau yang ini biasanya 20.000, ada yang 25.000 gitu. Relay juga fungsinya bisa untuk mengubah tegangan. Nah, semisal sumber tegangannya 24 volt. Nah, sedangkan kita butuh
tegangan 12 volt. Nah, kita gunakan relay. Nah, contoh ini kita kasih tegangan misal 24 volt. Nah, ini ada bunyi ceklik-ceklik ya. Ini dari saklar. Sedangkan semisal lampu ini hanya 12 volt, nah, misal lampu ini hanya 12 volt, kita sambungkan dulu masa groundnya. Nah, ini kabel input positif dari saklar dan output ini arus yang kita butuhkan untuk menyalakan lampu misal. Nah, ini. Ketika kita menekan tombol, lampu akan menyala. Nah, ini akan membuat tombol ini awet karena ini nggak akan panas karena ampernya kecil, yang melewat sini ampernya kecil. Nah, itu cara penggunaan relay. Dari baterai masuk ke tombol langsung masuk ke relay. Nah, lampu ini langsung ke aki, langsung ke baterai tanpa melalui tombol. Tombol ini hanya untuk memberikan tegangan pada relay. Nah, relay juga bisa untuk memutus arus, memutus tegangan. Contoh, ini saya ada proyektor mini lens LED. Nah, ini dari bawaan pabrik untuk lampu dekatnya warna kuning dan lampu jauhnya warna putih. Semisal kita ingin menggunakan lampu jauhnya kuning, kita wajib menggunakan relay. Karena apa? Kalau posisi putih menyala, maka kuning nggak kelihatan cahayanya. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini yang hitam ini ground atau tegangan negatif, dan ini warna kuning. Ini kuning. Ini standar dari pabrikan. Kuning ini lampu dekat, kalau lampu jauhnya putih. Nah, ini. Nah, jika kita ingin menggunakan warna putih sebagai lampu dekat seperti ini, nah ini warna kuningnya, kabel warna kuning ini kayak tidak berfungsi untuk jauhnya. Jadi kita di sini wajib menggunakan relay untuk menggunakan lampu putih sebagai lampu dekat. Ini saya praktekkan langsung ya, agar teman-teman semakin paham cara penggunaan relay. Nah, ini groundnya, kita sambung. Nah, ini ground. Nah, untuk inputnya ini dari tombol. Dari tombol, anggap aja ini tombol lampu jauh. Ini dari tombol ya, lampu jauh. Dan untuk lampu dekatnya warna putih, misal ini lampu dekatnya warna putih. Untuk lampu jauhnya
warna kuning. Nah, ini input ini dari ini lampu jauh. Ini lampu dekat warna putih. Yang warna putih itu kabel merah, yang warna kuning kabel kuning. Nah, seperti ini. Semisal ini adalah sumber tegangannya lampu dekat. Ini posisi warna putih. Lampu putih menyala. Nah, ketika kita tekan lampu jauh, maka kuning menyala. Nah, ini kuning menyala. Nah, putih lampu dekat, kuning lampu jauh. Nah, seperti ini. Ini cara untuk memutus dan menyambung tegangan. Gitu. Jika kita ingin gunakan sebagai pengubah tegangan, misal sumber tegangannya arus positif, terus yang kita butuhkan arus negatif. Nah, ini anggap saja sumber tegangan positif. Sedangkan perangkat kita misal lampu, ada beberapa mobil seperti Innova tahun 2004 sampai 2015 itu bolamnya tegangan standby nya arus positif, sedangkan yang keluar dari bawaan mobil itu arus negatif. Nah, kita ingin merubah, membalik tegangannya. Misal kita rubah seperti mobil-mobil yang terbaru, arus standby-nya arus negatif atau arus yang langsung ke lampu ini arus negatif, kita maka perlu merubah dengan relay. Anggap aja ini sumbernya positif dan lampunya membutuhkan tegangan negatif, maka kita tambahkan relay, kita berikan input negatif. Nah, ini negatif. Ketika ditekan tombolnya, nah yang keluar arus negatif. Jika inputnya kita kasih tegangan positif, maka outputnya positif. Nah, jadi seperti itu penggunaan relay. Fungsinya multifungsi, bisa kita gunakan sebagai saklar, bisa kita gunakan sebagai pengubah arus, atau bisa gunakan sebagai pemutus dan penyambung arus. Nah, jika teman-teman kurang paham, bisa klik di kolom komentar ya. Nah, ini relay ini kecil, tapi ini maksimal 10 ampere. Nah, sama ini yang biasanya digunakan pada HID. Ini juga relaynya kecil, kecil. Tapi ini sering bermasalah. Bermasalahnya apa? Sering terjadi kalau kita menggunakan HID ya, HID Xenon yang relatif wattnya besar, 55 watt. Maka sering terjadi ini relay ini macet. Kadang nggak bisa menyala atau kadang nggak bisa mati ya lampunya. Nah, maka ini saya lepas, saya ganti relay yang besar. Tapi kalau untuk HID proyektor yang biled, nah itu nggak perlu, ini sudah cukup karena biled itu wattnya lebih rendah, makanya
pakai relay kecil gini. Nah, makanya saya sering mengaplikasikan relay ini karena lebih ekonomis dan lebih simpel, lebih kecil gitu kan. Nah, kalau ini besar, dan ada yang besar lagi. Saya ambilkan contohnya. Nah, ini yang besar. Ini kalau di dunia mekanik namanya switch starter. Ini biasanya untuk menyalakan dinamo starter. Nah, ini lebih besar. Ini besar ini. Ampernya bisa mencapai 50 ampere lebih. Karena dinamo starter membutuhkan arus konstan. Jika tanpa ini, maka yang rusak saklarnya. Nah, hanya ditambahi relay. Relaynya jenisnya ini lebih besar. Ini namanya relay. Hanya beda bentuk dan ampernya saja. Kalau fungsinya sama. Nah, kalau ada yang bilang kalau lampu ditambahi relay bisa semakin terang. Nah, kalau menurut saya itu kurang tepat. Karena relay ini tidak ada hubungannya dengan penambahan tegangan atau penambahan arus atau besaran watt. Tidak, relay ini hanya saklar. Kalau ada yang bilang ditambah relay biar semakin terang, itu menurut saya kurang tepat ya. Tapi kalau untuk klakson itu fungsinya memberikan arus konstan agar tidak terjadi gesekan saat proses menekan tombol. Nah, itu ya. Di sini teman-teman kalau ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar. Itu penjelasan saya tentang relay. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, selamat mencoba dan bereksperimen.